Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ditanya tentang rumah bambu Planet Nuvo ini yang terletak di bagian paling depan, dan bahkan di bagian depannya ini ada tulisan Planet Nuvo. Sebelah kirinya ada tulisan Quranic Habit Camp. Kenapa kok dibuat dari bambu? Kenapa tidak dari yang lain? Kenapa berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain? Dari bahannya. Kemudian bentuknya juga, bentuknya bahkan ada yang komentar, bentuknya kok seperti gereja gitu. Ini kan pesantren, kenapa kok bentuknya seperti gereja? Saya juga bingung kenapa kok diasumsikan seperti gereja. Mungkin karena di situ ada seperti palang begitu, ya mungkin itu dianggap seperti gereja. Kemudian segitiganya itu mungkin diasumsikan seperti bangunan yang pernah mereka lihat, tetapi sesungguhnya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, dalam kesempatan ini karena saya sering ditanya, tidak hanya 1-2 orang, tetapi ada banyak orang yang bertanya kenapa seperti itu, maka penting untuk saya jelaskan. Jadi Planet Nuvo ini kami dirikan karena permintaan dari seorang teman, dari namanya Mas Arif Budiman. Mas Arif Budiman ini adalah pemilik SD Islam Nurul Furqon di Kota Rembang. Beliau adalah teman saya, ya senior saya. Nah, karena saking akrab seperti saudara. Nah, kemudian suatu ketika kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, putrinya bernama Aisyah Sasmaya dipondokkan pada saat liburan sekolah. Walaupun beliau sebenarnya anak kiai, ya putra kiai di Kota Rembang, tapi anaknya pengen melakukan semacam wisata pesantren, tur di pesantren, dan itu dilakukan pada saat liburan sekolah 1 minggu, ya, sepekan, pergi ke Monas Institute di Semarang, di samping kampus UIN untuk mondok. Nah, pada saat itu saya dan beberapa mahasantri membuat program pesantren kecil, santri kecil, disebut dengan Sancil. Programnya pada saat itu adalah menguasai sorof. Jadi fokus saja seminggu itu menguasai sorof, dan alhamdulillah ternyata hasilnya luar biasa. Pada sepekan saja itu anak-anak bisa menguasai tasrif dengan sangat baik. Dulu kami belajar tasrif lama, ya, bahkan kalau di sekolah di kampung saya itu bisa bertahun-tahun. Tetapi ini anak-anak bisa menguasai tasrif dalam hanya sepekan saja. Ini luar biasa. Maka ketika pulang tadi itu saya ditanya oleh Mas Arif, kenapa anak-anak difokuskan untuk menguasai tasrif? Kemudian saya jawab, jawabannya agak panjang ini. Jawabannya adalah karena tasrif ini adalah modal dasar yang harus dikuasai untuk bisa menguasai bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah modal dasar untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik. Jadi berdasarkan temuan saya, tidak mungkin bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik 30 juz kalau tidak menguasai bahasa Arab. Ya mungkin ada 1-2 yang ada anak kecil ya yang bisa menghafalkan Al-Quran, tetapi kalau tadi itu dengan kriteria lancar, baik tadi itu ya kalau toh ada itu adalah pengecualian. Tapi secara umum berdasarkan pengalaman saya selama 10 tahun terakhir ini, bahkan lebih ya, menyimak, menerima setoran para pemuda-pemudi yang ingin menghafalkan Al-Quran, catatan saya adalah demikian. Maka pada saat itu saya sampaikan kepada Mas Arif bahwa inilah modal yang paling penting. Nah, kemudian Mas Arif ternyata sangat tertarik. Kalau begitu bagaimana caranya agar anak saya ini bisa menghafalkan Al-Quran? Ya harus kita program secara khusus. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bikin sekolah sendiri gitu.
Nah, saya kemudian menemukan kesempatan pada saat itu, seolah menemukan kesempatan, karena saya punya anak yang juga baru kelas 2 SD yang tentu saja tidak lama lagi membutuhkan SMP untuk sekolah anak saya. Walaupun di Semarang sudah ada SMP di depan rumah bahkan, tetapi kan tidak didesain secara khusus, sehingga tidak bisa kita harapkan anak-anak bisa belajar, bisa menghafalkan Al-Quran sesuai dengan yang kita harapkan. Maka saya tangkap itu dengan baik. Caranya adalah saya mengumpulkan mahasantri di Monas Institute di Semarang yang pada saat itu sedang menempuh studi pasca sarjana di UIN, ada yang di UNES, ada yang di Undip. Saya kumpulkan, saya tawarkan, saya beritahukan dulu ya, saya beritahukan bahwa ada tawaran dari Mas Arief untuk membuat SMP. Nah, saya kemudian dengan berbagai macam argumentasi, dengan kontrak dan lain sebagainya, kemudian menawarkan kepada 14 orang itu, dan kemudian disanggupi, mereka mau jadi guru. Nah, problem selanjutnya adalah yang namanya sekolah itu juga butuh sarana dan prasarana. Gurunya sudah ada yang nomor satu, kalau tidak ada guru nggak mungkin bisa. Tapi ini juga perlu sarana dan prasarana. Apa ini? Ya, tempat tinggal, tempat belajar, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu saya bertanya kepada pegawai-pegawai, ya karyawan saya di sini di Desa Melaken ini, saya masih punya apa? Karena pada saat itu saya sebenarnya tidak punya anggaran untuk membuat bangunan, pokoknya untuk bikin SMP ini sebenarnya nggak ada anggarannya karena tidak direncanakan sebelumnya. Mas Arief kayaknya pada saat itu juga belum punya anggarannya. Nah, saya kemudian bertanya tadi itu kepada koordinator tukang di sini, namanya Mandor ya. Nah, kemudian dijawab, saya masih punya bambu. Nah, bambunya di depan Masjid Melaken sana, di pinggir kali. Ada tanah di sana yang di pinggirnya itu ada bambunya banyak, cukup banyak. Nah, kemudian saya berpikir apa yang bisa dibuat dengan bambu tadi itu. Kemudian saya tiba-tiba mendapatkan inspirasi. Wah, kalau dibikin rumah bambu ya dengan bentuk yang unik kayaknya jadi menarik gitu. Maka kemudian saya minta untuk ditebang semua itu bambu yang di pinggir kali itu. Alhamdulillah kemudian ditebang semua dan kemudian dibikin rumah bambu ini dengan cara ini agar tidak masuk ya, air hujan tidak masuk ke dalamnya. Caranya bambu itu dibelah menjadi dua, kemudian disusun bolak-balik. Nah, seperti ini. Nah, disusun bolak-balik ini kemudian menyebabkan suasananya menjadi lebih sejuk. Kalau ada hujan tidak masuk, musim kemarau tidak panas, musim penghujan juga nggak dingin. Alhamdulillah anak-anak suka. Jadi sesungguhnya rumah bambu ini saya bangun karena keterbatasan. Nah, disinilah pepatah bahwa keterbatasan itu seringkali melahirkan kreativitas. Nah, ini kreativitas ini karena kita tidak pernah menemukan rumah seperti ini, hanya ada di sini, maka ini bisa disebut sebagai kreativitas. Sebelumnya tidak pernah ada dan hanya ada di sini. Nah, baru kemudian ada bangunan-bangunan dalam bentuk yang lain. Ada rumah yang digunakan sebagai asrama, itu rumah biasa saja. Kemudian ada rumah kapsul, yaitu berasal dari gorong-gorong raksasa. Kemudian di sana lagi ada rumah sesek namanya, rumah yang terbuat dari bawahnya itu tempat untuk mendinginkan gula merah, kemudian disambung dengan kepang kalau di sini namanya. Kalau di tempat lain mungkin sering disebut dengan sesek. Maka kami di sini menyebutnya dengan rumah sesek.